Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zara Ikanov, NPM 1935165164221. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil ujian akhir semester PR Writing saya tentang pengenalan produk kedai kopi waris, sekaligus grand opening kedai kopi waris pada masa pandemi COVID-19. Bisnis di Indonesia semakin beragam. Contohnya dalam bidang kuliner semakin banyak kreasi makanan dan minuman baru yang bisa kita temukan. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, konsumen di Indonesia pun selalu ingin mencari hal-hal menarik, kreasi-kreasi makanan ataupun minuman banyak kita temui di sekitar kita. Di sekitar kita sering kita jumpai keberadaan makanan dan minuman baru yang dan beragam. Terlebih untuk jenis minuman. Banyak pilihan minuman yang bisa dipilih sesuai selera, mulai dari minuman manis, pahit, ataupun asam tersedia di pasaran yang banyak. Kopi Waris sendiri adalah salah satu dari sekian banyak kedai kopi yang bermunculan di Jakarta. Sejak didirikannya Kopi Waris pada tanggal 13 Juli 2021, sampai sekarang kedai yang satu ini masih saja dicari bagi penikmat kopi. Karena memiliki rasa yang khas dan unik, Kopi Waris bisa bersaing dengan kedai kopi yang ada di Jakarta. Kopi Waris mengadopsi konsep fresh to cup yang menyajikan pilihan kopi lokal Indonesia. Lalu kedai Kopi Waris ini pun mempunyai visi dan misi. Visinya itu membawa budaya kedai kopi Indonesia ke dunia dan kemudian diwujudkan. Dengan misi, kedai Kopi Waris akan memperkenalkan biji kopi lokal Indonesia yang bersumber langsung dari petani dengan menciptakan kedai kopi berskala besar dan dapat melayani segala pasar-pasar dengan menyajikan kopi dari aroma. Adapun kegiatan pengenalan produk kedai kopi waris ini pada nantinya dilaksanakan bertujuan untuk yang pertama, pengenalan kopi di Indonesia, yang kedua, cara membuat kopi secara manual, yang ketiga, cara menggunakan mesin kopi dengan baik, yang keempat, membuat latte art dengan mudah, yang kelima, sampai sejauh mana merek kopi lokal Indonesia dikenal, dan yang terakhir, sampai sejauh mana masyarakat mengenal aroma kopi lokal Indonesia. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu melihat dan mengetahui biji-biji kopi yang berada di Indonesia seperti biji kopi Aceh Gayo, Mandailing Arabica, dan Classic Bean Sunda Arumanis. Yang kedua, tutorial dan praktek cara penyeduhan kopi secara tradisional menggunakan ratio. Yang ketiga, melihat beberapa jenis mesin dari yang semi-profesional dan profesional. Dan yang keempat, mempelajari teknik steam susu sebelum membuat latte art. Selanjutnya adalah press release. Press release atau siaran pers adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh seorang public relation, suatu organisasi atau perusahaan yang disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi media massa, TV, radio, media cetak, media online untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Dengan judul press release, kedai Kopi Waris akan gelar opening resmi kedai kopi di tengah situasi pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Jakarta 13 Juli 2021 dengan rasa bangga kedai Kopi Waris akan memperkenalkan biji kopi lokal Indonesia yang bersumber langsung dari petani dengan menciptakan kedai kopi berskala besar yang dapat melayani segala pasar dengan menyajikan kopi dari aroma. Kopi Waris sendiri adalah salah satu dari sekian banyak kedai kopi yang bermunculan di Jakarta. Sejak didirikannya Kopi Waris pada tanggal 13 Juli 2021 sampai sekarang, kedai yang satu ini masih saja dicari bagi penikmat kopi. Lalu, jika Anda tertarik untuk investasi atau bergabung dalam acara ini, Anda bisa hubungi kontak person yang tertera atas nama Fitri Zara, owner Kopi Waris, atau bisa mengirim ke alamat email dan nomor telepon yang tertera. Selanjutnya adalah media kit atau press kit. Media kit atau press kit merupakan sebagai sebuah dokumen yang berisi informasi tentang bisnis, produk, atau event yang dimiliki. Media kit dianggap sebagai sebuah tool yang bisa digunakan brand atau perusahaan untuk menjelaskan apa yang menjadi penawaran utama mereka dan menonjolkan keunggulannya. Selanjutnya adalah media planning dan desain publikasi. Media yang akan digunakan untuk membagikan informasi terkait pengenalan produk kedai kopi waris, dan grand opening kedai kopi waris adalah media sosial Instagram dan Facebook. Alasan menggunakan media sosial Instagram dan Facebook adalah seperti yang kita tahu, Instagram sangat populer karena penggunanya yang begitu banyak.
Kebanyakan dari pengguna tersebut menghabiskan waktu rata-rata 28 menit sehari untuk menjelajahi app ini di tahun 2020 sampai 2021. Dan sudah jadi hal yang lumrah jika mayoritas pengguna Instagram atau Facebook mengikuti akun toko online atau brand favorit mereka di Instagram atau Facebook. Instagram memungkinkan untuk menjangkau banyak orang dari seluruh dunia. Tentu saja hal itu bisa terjadi karena app ini digunakan oleh orang-orang di berbagai negara di dunia, termasuk Instagram dan Facebook. Selanjutnya adalah copywriting. Copywriting adalah suatu metode pembuatan materi pemasaran yang mampu membujuk audiens di dalamnya guna melakukan berbagai tindakan yang memang kita inginkan, seperti membeli suatu produk ataupun layanan, berlangganan newsletter, menghubungi sales penjelasan, dan lain-lain. Seperti desain copywriting di atas yang menarik minat customer dengan copy dari Aroma, New Taste for a New Goals in Pandemic COVID-19. Selanjutnya adalah target atau brand awareness kedai kopi waris. Brand awareness merupakan suatu istilah strategi pemasaran yang dapat menggambarkan tingkat kesadaran konsumen terhadap suatu produk. Mempromosikan suatu produk baru atau menghidupkan kembali suatu merek lama merupakan salah satu langkah yang tepat yang dapat dilakukan untuk membangun brand awareness. Salah satunya kedai kopi waris pemilih Alpro, karena susu ini berbahan vegan seperti kedelai, almond, hazelnut, jambu mete, gandum, dan kelapa. Susu ini selalu direkomendasikan oleh coffee shop besar dikarenakan susu yang sehat rendah lemak dan kualitas yang sangat bagus. Lalu kesimpulannya adalah, kedai kopi merupakan usaha yang layak untuk dijalankan dan dikembangkan karena memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi. Walaupun situasi dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tidak boleh menyerah apalagi putus asa dalam melakukan usaha apapun karena semua yang kita lakukan pasti ada jalannya. Memang kegagalan merupakan cambuk untuk sebuah kesuksesan, tapi di balik kegagalan itu pasti ada hikmahnya. Ada pepatah bilang, masih banyak jalan menuju Roma. Kita memang harus selalu optimis dengan semuanya. Dalam segala hal yang kita lakukan pasti ada ujian, cobaan, dan tantangannya. Secara tidak disadari itu merupakan musuh yang tidak kita ketahui dari mana datangnya, arahnya dan tujuannya, tapi itu semua memang harus kita hadapi. Bila kita mampu menghadapinya, maka tunggulah kesuksesan telah menunggu. Tapi kita juga jangan lupa berdoa karena dalam suatu pepatah dikatakan, kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengejarmu. Jadi dalam melakukan usaha apapun harus diimbangi dengan keimanan serta doa yang terus-menerus. Sekian presentasi dan pemaparan hasil ujian akhir semester PR Writing saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya sendiri pun masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.